Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Dafia dari 11 Teknik Komponen dan Jaringan B. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Materi pertama yaitu tentang routing dan router. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan Y7. Router berfungsi sebagai mengatur jalan sinyal secara efisien, kedua mengatur pesan di antara dua buah protokol, ketiga mengatur pesan melalui kabel fiber optik dan kabel twin strand wire. Prinsip dan cara kerja routing yaitu fungsi utama dari router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi yang akan dilewati. Yang kedua, prinsip dan cara kerja router. Ilustrasi cara kerja router ini dapat dilihat pada gambar di atas. Pada gambar di atas terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router mempunyai alamat network 192.160.1.0 dan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address 192.165.2.0.1. Router A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Yang kedua, routing protokol. Routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalaman pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Routing dibagi menjadi dua, yaitu interior gateway protocol, yang kedua exterior gateway protocol. Yang ketiga, default router. Default router adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tapi tidak terdapat di routing table yang disinggahi. Jika terdapat default route yang diset pada route tersebut, maka paket tersebut akan mengirim route default yang telah ditetapkan. Jika tidak ada default route, maka paket akan dibuang atau discard. Default route didefinisikan dengan alamat 0.0.0.0 per 0. Default route pada routing table ditandai dengan flag S bintang. Pada selanjutnya, multiple gateway. Multiple gateway mempunyai salah satu pengatur routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data yang akan dikirim. Umumnya akan diarahkan ke router. Routing dan paket forwarding yaitu penyampaian atau mengirim paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. Breaking adalah proses untuk dapat menghubungkan jaringan komputer LAN yang lain. Break dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda-beda seperti Ethernet dan Fast Ethernet. VLSM atau Variable Length Subnetworks adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah alamat IP yang terbuang. Kita dapat memberikan suatu subnet ke seorang dan dia dapat lebih lanjut membagi subnet ke dalam beberapa subnet. CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah sebuah metode yang mengalokasikan alamat IP yang mengelompokkan routing internet protokol. Namun, CIDR punya kekurangan, yaitu masih ada subnet ataupun host yang tidak terpakai karena CIDR hanya bisa membuat subnetwork dengan kelipatan 2. Routing table adalah tabel yang mempunyai seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan yang lain bisa berkomunikasi.
Untuk outing table untuk menyesuaikan alamat tujuan, yaitu host address, subnet, group of subnet, my network number, group of my number, default address. Link stage adalah proses routing yang membangun topologi database-nya sendiri. Fitur link stage meliputi link stage unvertices, topologi database, algoritma shortest path first, SVFG. Distance vector adalah proses routing berdasarkan arah dan jarak dalam penempatan jalur terbaik hanya melibatkan jumlah hop. Classless routing yaitu suatu metodologi mengalokasikan IP address dalam notasi classless Internet Domain Routing. Yang materi selanjutnya yaitu classful protokol. Ada penempatan sumber secara penuh dan default seperti miring 24,6016 link 8. Jenis classful routing protokol yaitu RIP, IP, dan yang kedua IGRP. Metric adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Ada dua metrik yang digunakan beberapa tim protokol, yakni hop count adalah menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai 1 hop. 2. Bandwidth menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Administrative distance administrasi distance atau AID adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memiliki jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalan menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Nilai dari distance adalah 0 sampai 255. Secara default telah tersetting pada setiap protokol routing yang digunakan. Dan materi terakhir adalah load balancing, adalah teknik yang mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Fungsinya yaitu agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, ketiga memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.